Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan bahas lagi tentang soal tes substantif konten bidang studi PGSD untuk PPG calon guru atau prajabatan tahun 2025. Nah, di komen sebelumnya ada yang bilang ke aku untuk kasih pembahasan di soal konten bidang studi. Nah, ini udah lengkap aku kasih pembahasan ya di setiap mapelnya. Dan juga ini aku juga ambil 5 mata pelajaran lagi, yaitu ada PPKN, IPS, IPA, Matematika, dan juga Bahasa Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang sekarang ini lagi mau mempersiapkan untuk pendaftaran PPG Prajabatan, jangan lupa buat selalu tonton konten atau video-video terbaru dari aku ya, karena tentunya pasti bermanfaat banget buat teman-teman. Oke, kita akan langsung ke soal yang pertama, yaitu kita ke PPKN dulu. Di sini PPKN yang pertama yaitu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang dari siapa? Apakah presiden, B. kepala daerah, C. wakil presiden, D. wakil kepala daerah. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bisa pause dulu untuk memikirkan jawabannya. Kalau sudah tahu jawabannya yang mana, silakan disimpan dulu, kita langsung ke pembahasannya. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah D ya teman-teman, atau wakil kepala daerah. Kenapa? Karena tugas dan wewenang memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota adalah wakil bupati atau wakil wali kota. Di mana wakil bupati atau wakil wali kota memiliki tugas dan wewenang untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sedangkan itu, wakil gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi. Jadi ini teman-teman harus hafalin ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh nomor atau oleh pilihan jawaban. A. Kekuasaan dalam membentuk undang-undang. B. Mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh Presiden. C. Mengawasi jalannya pemerintahan. Atau D. Menindak pelaku kejahatan. Nah, ini yang ditanyakan soalnya tentang fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR. Yang mana nih teman-teman jawabannya kira-kira? Apakah A, B, C, atau D? Nah, di sini jawaban yang benar adalah B ya, teman-teman, karena ini fungsi anggaran. Jadinya yang jawaban yang benar adalah mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh Presiden. Kita lihat dulu pembahasannya. Di sini fungsi anggaran DPR ditunjukkan oleh peran DPR dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Fungsi anggaran DPR meliputi sebagai berikut: memastikan alokasi dana yang tepat guna untuk pembangunan nasional. B atau yang kedua, memastikan perencanaan dan pengelolaan anggaran negara yang efektif dan transparan. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Nah, tadi jawaban yang B ya. Terus memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara. Juga selain fungsi anggaran, DPR juga memiliki fungsi legislasi dan pengawasan. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Kita lanjut ke ilmu pengetahuan sosial. Di ilmu pengetahuan sosial ini, soal yang pertama yaitu membicarakan tentang letak Indonesia secara geografis sangat strategis karena berada di persilangan dua benua, yaitu benua apa? Yang pertama A. Asia dan Afrika, B. Australia dan Amerika, C. Asia dan Eropa, D. Asia dan Australia. Nah, teman-teman, apakah masih ingat untuk soal tentang letak geografis Indonesia ini? Nah, teman-teman harus hafalin ya, karena bisa jadi ini muncul di soal PPG Prajabatan konten bidang studi PGSD. Nah, di mana jawaban yang benar adalah
D, yaitu Indonesia berada di persilangan dua benua, benua Asia dan benua Australia. Letak geografis Indonesia yang strategis ini juga dipengaruhi oleh letaknya di antara dua samudra ya, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, kita ke soal yang kedua. Tanjung Pinang ibu kota provinsi mana? Nah, di sini A. Riau, B. Kepulauan Riau, C. Bangka Belitung, D. Jambi. Nah, kira-kira Tanjung Pinang itu ibu kota provinsi mana nih? Apakah teman-teman ada yang masih ingat atau ada yang lupa? Nah, bisa dipikirkan kembali ya jawabannya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Kepulauan Riau. Di sini pembahasannya Tanjung Pinang atau sering juga ditulis Tanjung Pinang adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompa dan Pulau Penyengat dengan koordinat sebagai berikut. Nah, itu ya jawabannya untuk nomor 2 soal ilmu pengetahuan sosial. Kita lanjut ke soal bagian ilmu pengetahuan alam, di mana yang pertama yaitu setiap benda terdiri dari unsur dan setiap unsur memiliki muatan. Salah satu dari bentuk berikut ini bukan merupakan jenis muatan yang dimiliki oleh unsur penyusun benda adalah A. Elektron, B. Neutron, C. Elemen volta, D. Proton. Nah, teman-teman jawaban yang benar itu mana? Apakah teman-teman ingat jika setiap benda itu terdiri dari unsur? Nah, kalau unsur itu memiliki muatan, maka muatannya itu adalah apa saja? Dan di sini salah satu dari berikut yang bukan merupakan jenis muatan. Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan muatan untuk penyusun unsur dari sebuah benda. Apakah jawabannya A. Elektron, B. Neutron, C. Elemen volta, dan D. Proton. Jadi jawaban yang benar atau jawaban yang memang bukan unsur penyusun suatu benda yaitu adalah elemen volta ya teman-teman. Kita lihat dulu pembahasannya. Muatan listrik yang dimiliki oleh unsur penyusun benda adalah muatan positif, muatan negatif, atau muatan netral. Penjelasan muatan positif dimiliki oleh proton, muatan negatif dimiliki oleh elektron, muatan netral dimiliki oleh neutron. Proton, neutron, dan elektron merupakan partikel-partikel penyusun atom. Proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron berada di kulit atom. Nah, di sini elemen volta adalah sumber arus listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia di dalam sel elektrokimia. Elemen ini pertama kali dibuat oleh Alessandro Volta pada tahun 1799. Jadi jawaban yang benar adalah C atau yang bukan merupakan unsur penyusun benda adalah elemen volta. Kita ke soal yang kedua. Apabila dua benda yang bermuatan sama seperti positif dengan positif atau negatif dengan negatif didekatkan satu sama lain, maka kedua benda tersebut akan apa teman-teman? A. Saling tolak, B. Diam, C. Saling tarik kemudian saling tolak, atau D. Saling tarik. Nah, ini konsepnya itu ya teman-teman, bermuatan sama seperti positif-positif, negatif-negatif. Jadi bukan positif-negatif, negatif-positif itu bukan. Kalau itu didekatkan itu apakah akan saling tolak atau memang saling tarik kemudian saling tolak atau saling tarik aja? Jadi teman-teman coba pikirkan dulu. Kalau sudah paham konsep ini dan ingat ini materi apa, tentang apa, teman-teman pasti sangat mudah sekali menjawab soal ini. Jawaban yang benar yaitu adalah A ya, yaitu benda-benda yang bermuatan listrik akan saling berinteraksi jika didekatkan. Benda-benda yang bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak. Nah, ini harus digarisbawahi dan dihafalin. Sedangkan benda-benda yang bermuatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Nah, hukumnya seperti ini ya teman-teman, harus digarisbawahi. Kita ke soal matematika. Nah, di soal matematika ini aku sengaja ambil soal cerita. Nah, soal ceritanya ini tentang yang pertama, Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam.
Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Berapakah keuntungan yang didapat Pak Subur? Nah, ini materinya tentang mencari keuntungan ya, teman-teman. Teman-teman ingat tidak rumus untuk mencari keuntungan itu gimana? Nah, jawabannya yang pertama ada 90.000 keuntungan yang didapat Pak Subur, B 80.000, C 100.000, D 110.000. Nah, gimana nih teman-teman cara menjawabnya? Kita ke pembahasannya aja ya. Jadi pembahasannya yaitu Pak Subur tukang bubur ayam besar. Modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan itu 1.100.000 rupiah, didapat dari 10.000 kali 110 hasil penjualan yang sudah dijual oleh Pak Subur tadi, karena satu porsinya 10.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 1.100.000 rupiah dikurangi 1 juta atau 100.000 sama dengannya. Jadi dengan kata lain Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Jawabannya yang benar adalah C. Soal yang kedua yaitu Pak Soso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari, Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Berapa kerugian yang diperoleh Pak Soso? Nah, kalau tadi kita mencari keuntungan, sekarang kita mencari kerugian. Gimana teman-teman caranya? Jadi caranya gini ya. Pada cerita Pak Soso, tukang bakso yang besar, modalnya itu dikeluarkan adalah 800.000 rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 720.000 rupiah, didapat dari 8.000 kali 90 karena tadi cuma menjual 90 porsi aja. Terus jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 dikurangi 800.000 sama dengan minus 80.000. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah dari berjualan bakso pada hari itu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Untuk soal bahasa Indonesia, di sini kita disuruh untuk baca kutipan teks berikut. Nah, di sini ceritanya itu membahas tentang apa? Nah, kita ditanya, soalnya itu kita ditanyai tentang kutipan tersebut membahas apa. Nah, ini ada lebah memiliki perilaku yang khas. Jika madu diambil, lebah akan marah. Kemarahan lebah bisa disebabkan oleh gangguan dan terkejutnya koloni tersebut. Lebah ada yang bersifat agresif dan ada yang tidak agresif. Perilaku khas lebah juga terkait dengan pembagian kerja lebah. Nah, kutipan tersebut membahas tentang apa? Jadi caranya untuk mencari informasi atau mencari kutipan tersebut membahas tentang apa, informasi atau isi dari teks tersebut, caranya gimana teman-teman? Yaitu kita harus membaca secara keseluruhan dan pastikan teman-teman paham setiap kalimatnya itu ada kata kuncinya. Nah, di kalimat pertama kita membahas perilaku khas yang dimiliki oleh lebah. Nah, di sini kalimat kedua juga membahas masih sama, yaitu perilaku lebah. Terus kalimat yang ketiga juga tetap perilaku lebah yang bersifat agresif dan ada yang tidak agresif. Terus yang kelima dijelaskan lagi bahwa perilaku khas lebah juga terkait dengan pembagian kerja lebah. Jadi secara tidak langsung kita sudah bisa menyimpulkan ya, sudah bisa menjawab soal ini. Jawabannya adalah B, perilaku lebah, karena seluruh kalimatnya membahas tentang perilaku lebah tersebut. Kita lanjut ke soal kedua atau soal terakhir dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah puisi di bawah ini.
Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Majas yang terkandung dalam puisi di atas adalah, nah ingat nggak teman-teman? Ada majas dalam puisi, di mana majas itu memiliki arti tersendiri. Jadi kita harus hafal bagaimana majas hiperbola, bagaimana majas personifikasi, majas perumpamaan atau simile, dan juga majas litotes. Nah, teman-teman harus paham ini semua, karena kalau tidak paham, teman-teman pasti tidak bisa mengerjakan soal ini, karena ini ditanyakan adalah majasnya. Nah, dimana di sini kita perlu garis bawahi di baris pertama ya, yaitu saat dedaunan mulai memanggilmu. Nah, saat dedaunan mulai memanggilmu ini kan nggak mungkin ya kalau kita pikir secara realita dan juga logika, itu dedaunan nggak mungkin bisa memanggil seorang manusia. Nah, di sini berarti ini hanyalah kayak kiasan teman-teman. Nah, gimana? Jadi jawabannya majasnya terletak pada baris pertama dari bait puisi ini. Terus jadi jawabannya adalah A. Majas hiperbola, atau B. Majas personifikasi, C. Majas perumpamaan atau simile, juga D. Majas litotes. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Kita cek dulu aja ya pembahasannya supaya teman-teman ingat kembali majas hiperbola itu apa, personifikasi apa, dan lain-lainnya itu apa. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, dimana majas hiperbola itu di sini aku udah rangkumin supaya teman-teman juga tetap ingat, adalah gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan sehingga terkesan lebih besar dari kenyataan. Nah, jadi ini hiperbola itu membesar-besarkan suatu hal ya teman-teman. Jadi salah jawabannya. Yang B, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, tadi kan dedaunan nggak mungkin juga ya bisa memanggil seorang manusia. Jadinya dia itu majasnya personifikasi karena benda mati itu seolah-olah bisa seperti manusia sifatnya, seperti itu. Terus yang ketiga, majas perumpamaan adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Majas ini juga dikenal sebagai majas asosiasi atau majas simile. Berarti ini membandingkan dua hal yang berbeda, teman-teman. Terus majas litotes adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara merendahkan atau mengecilkan kenyataan. Majas ini termasuk ke dalam majas perbandingan, yaitu gaya bahasa yang membandingkan kenyataan dengan ungkapan yang berlawanan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu dulu ya teman-teman video konten bidang studi PGSD dari aku. Semoga teman-teman suka dengan soal yang sudah aku buat dan juga pembahasan yang sudah aku berikan. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa buat selalu dukung aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman supaya video ini bisa bermanfaat buat lainnya. Terima kasih teman-teman, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.